Halo teman-teman, kembali lagi di Jets Podcast. Kali ini kita lagi bersama Dokter Leoni. Halo Dokter Leoni. Halo Kak Monik. Iya, terima kasih ya Dok ya udah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya datang ke podcastnya Jets. Terima kasih ya udah mengundang aku datang ke sini. Sama-sama. Oke Dok, sebelumnya nih Dok, boleh diperkenalkan dulu nih dokter sebagai spesialis apa? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Leoni Rumatengguna, biasa dipanggil Dokter Leoni. Saya dokter anak, praktek di Rumah Sakit Ukrida dan Klinik Miracle Healthy Mom and Kids, juga konten kreator. Salam kenal. Aku mau kasih tahu dulu untuk topik pembahasan kita kali ini. Nah, topiknya itu kasur bersih, kulit sehat, dan cara perawatan kulit bayi dan anak dari pandangan spesialis kayak gitu ya dok. Oke, pertanyaannya nih, gimana cara mengatasi alergi dan mengatasi pernafasan asma pada bayi dan pada anak? Oke, kalau untuk mengatasi sebenarnya kita perlu cari tahu dulu penyebabnya ya, penyebab alergi dan asmanya tuh apa. Oleh karena itu, cara paling baik untuk mengatasi adalah dengan mencegah jangan sampai itu terjadi. Mencegah si pemicunya itu bikin reaksi yang muncul dari badan anak-anak. Betul. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Banyak macam ya. Yang pencegahan itu misalnya ada 3 jenisnya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu mencegah jangan sampai orang yang tadinya sehat atau dalam hal ini misal bayi ya, karena kita ngomong anak ya, misal contoh bayi dia sehat, jangan sampai si bayi sehat ini jadi mengalami alergi, anak yang mengalami alergi. Kalau yang kedua, pencegahan sekunder, jangan sampai si anak yang misalnya udah ada gejala awal alergi, mengalami alergi yang lebih berat. Contoh dia udah mulai bersin-bersin, jangan sampai dia jadi asma atau kondisi yang lebih berat lagi. Yang ketiga, pencegahan tersier, misalnya udah kena asma, jangan sampai asmanya ini derajatnya Lebih parah. lebih parah, betul kan derajat asma ada derajat ringan, sedang, dan berat ya. Misalnya dia baru derajat ringan, baru sesekali sebulan, jangan sampai dia jadi sekali seminggu atau setiap hari dengan keluhan yang lebih berat. Jadi kalau yang utama adalah kalau ngomongin alergi bukan dengan mengatasi atau mengobati, tapi mencegah. Jangan sampai kita terkena si pencetusnya itu. Caranya gimana? Harus cari pencetusnya gitu. Gitu. Oh jadi, pada bayi itu juga bisa terkena asma gitu ya dok ya? Kalau bayi belum. Oh belum. Bayi itu alergi yang pertama kali muncul biasanya berupa keluhan pada kulit gitu, dan itu pun munculnya biasanya pada usia paling muda tuh 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Dan kalau untuk asma dan rinitis alergi misalnya yang bersin-bersin itu biasa muncul pada anak lebih besar lagi, nggak secepat itu, pada bayi belum. Oh pada toddler gitu ya dok? Belum Oh juga, belum? masih anak yang lebih besar lagi Oh gitu. iya. Biasanya kayak udah mulai usia ini ya 5 tahun ke atas itu baru mulai muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya masih baru-baru, kecil-kecil gitu enggak, keluhan kulit yang utama dominan gitu. Gatal gitu ya? Iya Gatal. betul, Nah biasanya itu penyebabnya kenapa tuh dok pada kulit bayi yang suka gatal gitu? Kalau penyebab gatal tuh ada banyak Banyak ya. ya, iya. Misalnya kalau kayak bayi yang baru lahir gitu ya, ini kita ngomongin misalnya alergi ya. Bayi itu, bisa alergi kalau usia 2 bulan sampai 2 tahun, paling banyak alerginya itu karena makanan. Makanan. Bisa susu sapi, telur gitu ya, atau makanan lain yang mungkin bisa munculin reaksi alergi dia. Kalau usia 2 tahun sampai 12 tahun, yang paling banyak bukan dari makanan, tapi aeroalergen, alergen yang dihirup dari udara. Misalnya tungau atau kutu ya, debu, bulu binatang, itu yang paling sering. Dan ini berlanjut sampai dewasa. Dewasa juga sama, paling banyak utamanya itu aeroalergen, bukan dari makanan. Makanan tuh urutan kedua lah kira-kira gitu. Nah, itu yang harus dicari. Yang mana nih gitu. Oke berarti kalau pada bayi itu, faktor utamanya itu pada makanan gitu ya dok? Iya, 2 bulan sampai 2 tahun yang paling dominan itu makanan, terutama susu sapi ya yang paling banyak gitu. Berarti kita harus, memeriksakan terlebih dahulu ya dok, anak Iya. kita, ada alergi apa kayak gitu ya dok? Betul. Jadi kalau memang udah ada timbul gejala ya, gejalanya kan tadi ruam-ruam misalnya kalau pada bayi gitu ya, ruam merah di pipinya atau di leher. Ruamnya itu juga kalau ruam alergi dia khas ya. Dia tuh ada ruam yang merah, kering, bersisik, dan gatel. Nyeplok di pipi kalau pernah lihat gitu ya, pipi kiri kanannya itu berdua merah. Nah itu periksain deh langsung ke dokter anak. Ini anak aku alergi nggak ya? Alerginya kira-kira apa nih? Paling banyak susu sapi biasanya. Makanya pasti kalau ketemu dokter anak, ketemu bawa bayi kayak gitu, oh
coba deh kamu eliminasi dulu susu sapinya, misalnya contoh 2 minggu, anaknya ASI atau susu formula nih. Kalau anaknya ASI, maminya yang disuruh eliminasi semua produk susu sapi. Yang dikonsumsi maminya. Iya, jadi produk susu sapi kan gak cuma susu ya, tapi ada coklat, ada kue, makanan-makanan enak itu loh ya, yang dibuatnya dari susu sapi itu harus dieliminasi sama maminya 2 minggu. Nanti dicek lagi, dites, dicoba dipakasih lagi produk susu sapi itu, maminya coba makan lagi, keluar lagi nggak gejalanya gitu. Kalau memang ternyata dia keluar lagi ya berarti betul ini memang alergi susu sapi. Nggak cuma susu sapi, bisa juga alergi yang lain. Nah itu harus cari tahu. Ada juga bisa alergi telur, gandum, soya dan macam-macam, itu ada banyak ya. Nah itu karena tapi di Indonesia paling banyak susu sapi, jadi kita pertama kali mikir itu dulu gitu. Oke, nah terkait alergi pada yang disebabkan oleh tungau dan juga kuman bakteri, itu menurut dokter itu langkah untuk mencegahnya dulu deh itu gimana, Dok? Kalau mencegahnya misalnya kalau kita kan ngomongin anak ya, anak itu paling banyak lokasinya di mana sih? Kalau di rumah di kamar. Di kamar. Jadi pencegahan pertama itu pasti berawal dari kamar. Kita harus ciptain suasana kamar, lingkungan yang bersih dari kuman dan dari juga tungau dan debu ya. Yang pertama kasurnya. Kasurnya itu ya kita harus cegah dengan cara spraynya diganti, sarung bantal gulingnya juga diganti. Gak cuma itu, bahkan harus vakum juga, dibersihkan kasurnya juga ya. Dan ini rutin dilakuin 1 kali seminggu, baik ganti spraynya, sarung bantal gulingnya maupun vakumnya itu 1 kali seminggu. Gak gitu habis dari kasur kita beralih ke yang mana nih, ke yang lain, misalnya lingkungan sekitar kasur, dipannya, terus di bawah karpetnya, lalu apalagi sofa, boneka itu sering kan yang berbulu-bulu gitu di kamar kan. Nah ini seringkali ini jadi tempat yang bagus buat si tungau, si kutu itu untuk bersarang. Nah ini yang harus kita hindarin, kita kurangin paparan terhadap anak gitu. Nah jadi kalau menurut dokter cuman mengganti spray dan mencucinya aja itu apakah cukup apa gimana, Dok? Enggak cukup. Kalau mau, ada satu penelitian yang bilang kalau emang ternyata kita mau mengurangi resiko alergi, enggak cuma dengan mengganti spray. Pada saat nyucinya pertama kita harus ngerebus, dan yang kedua kita harus ngevakum kasurnya. Percuma spray diganti tapi kasurnya masih ada. Iya dong, kan dia bisa lewat dari ini ya spraynya dan dia ke sarungnya lagi, nembus lagi Percuma mereka kan ukurannya kecil sekali, nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Pori-porinya si spray itu masih bisa ditembus sama mereka. Jadi percuma kita bersihin spray kalau kita nggak bersihin kasurnya juga. Nah, berarti si bakteri tungau itu hanya mati karena suhu panas ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau menurut medisnya ini suhu panasnya tuh berapa derajat yang bisa membunuh si bakteri ini, Dok? Kalau kita minimal 54 derajat Celcius. 54 Iya, jadi makanya disarankan kalau memang mau cuci pun cuci di standarnya air panasnya 54 derajat Celcius gitu. Supaya susah ya kalau kita pakai kira-kira ya. Iya ya. Biasa paling gampang kalau kita edukasi pasien, udahlah rebus aja di air panas air mendidih gitu. Iya, nggak mungkin pakai termometer dicelupkan. Tapi repot juga ya, Dok ya, misalnya kita harus rebus air dulu buat nyuci spraynya ya. Iya. Kita nih juga udah ada vakum cleaner kita itu udah dilengkapi dengan sinar UV dan udah ada juga suhu panasnya udah sampai 60 derajat Celcius. Itu bisa untuk membunuh kuman dan bakteri sampai ke dalam-dalam kayak gitu, Dok. Emang ada standarnya loh kamu nih. Kalau untuk vakum cleaner yang direkomendasikan sama AAAI. Ini organisasi Amerika tentang alergi dan asma pada anak ya. Jadi standar vakum cleanernya itu harus mempunyai yang namanya HEPA filter dan harus ada sinar UV. Karena tujuannya adalah kita harus membunuh kuman dan juga membunuh kutu atau tungau. Iya, betul. Dan kalau ada dua ini baru dikatakan vakum cleaner yang terstandar untuk bisa mencegah alergi pada anak gitu atau pada dewasa juga ya. Oke, kebetulan banget kita sudah memiliki standarnya gitu. Jadi hebat. kita udah sudah dilengkapi dengan HEPA filter juga, udah ada sinar UV dan juga udah ada heat panasnya itu udah sampai 60 derajat Celcius kayak komplit gitu. banget ya. Nah, gitu. Nah, Dok, jadi kita balik lagi ke penyakit kulit pada bayi gitu. Nah, gejala umumnya selain ruam-ruam itu ada gejala lain gak, Dok? Kalau misalnya dia tuh terinfeksi bakteri, tungau kayak gitu. Kalau alergi pada bayi ya,
Paling utama memang ruam Mmm, pada pipi simetris ya, mhm, lalu dia bisa ke jidat, bisa ke leher, bisa pergelangan tangan gitu. Kalau gejala lain selain dari kulit itu kita cari gejala di badannya secara sistemiknya, berat badannya nambah atau enggak, mmm, BAB-nya bagaimana, lalu ada keluhan seperti muntah atau kembung atau yang lain atau enggak. Tapi kalau overall untuk kulit memang ruamnya khasnya dia merah, kering, bersisik, gatel, mmm, itu yang ciri khasnya dan jadi biasa simetris ya gitu, kiri kanan. Karena kan pada alergi itu kan satu badan ya, iya. nggak cuma nyeplok di sini doang, biasa ada tempat satunya lagi juga gitu. Itu juga terjadi pada kulit, dewasa ya, Dok, ya, Kalau gejalanya? dewasa biasa beda, itu yang Mmm, tadi itu kan anak baik. ya usia 12 sampai Oh, 2 tahun. iya betul. Kalau udah usianya makin 2 sampai 12 tahun misalnya, lokasinya itu udah bukan di pipi lagi, lokasinya itu udah pindah ke lipatan siku atau ke Mmm, siku, lipatan siku, biasa di sini-sini ya kalau ngeraba gitu, ih kasar banget ya sikunya dia gitu ya, kering gitu terus putih biasanya itu ciri-ciri dia alergi tuh. Terus, kita juga lututnya juga kering deh, pernah nggak sih lihat orang dengkulnya iya kok, iya, ih dengkulnya ini banget ya, kayak kering ya? kering banget gitu ya, nah itu kemungkinan besar dia alergi gitu ya. Nah makin dia dewasa, makin dia remaja sampai dewasa, yang tadinya kering itu ya, lama-lama dia akan menebal dan jadi warna hitam, gitu. Biasanya dia udah lichenifikasi kalau kita bilang ya, menebal dan menghitam. Dan ciri-cirinya kambuh-kambuhan, terutama dia di malam hari. Nah karena sering di malam hari ini yang bikin orang kadang suka nggak mood ya pagi-pagi orang dia malamnya nggak bisa tidur kok gegarukan terus-terusan, gatel Nggak banget gitu ya. Iya, nyangka makanya ya. sering emosi juga Mhm kan. mhm. Dan karena kulitnya jadi rusak kan gampang terinfeksi ya, gampang luka, lecet-lecet, makanya kita sering lihat banyak, ini ya, banyak scar-scar, banyak apa, goresan-goresan gitu di Mmm, kulitnya dia kalau pada orang yang alergi, gitu. gitu, oh ya. Mhm, Jadi emang, penting sekali untuk menjaga terutama pada kasur ya, Dok, ya. Jadi kalau mhm. tidur kita nyenyak itu berpengaruh ke, aktivitas kita juga ya, Dok, Oh ya? sangat, Iya iya. sangat-sangat. Oke. Jadi kalau misalnya nih, bayi kita terkena alergi gitu, itu kapan, waktu sebaiknya kita membawa bayi kita itu ke dokter untuk ngeceknya kayak gitu, Dok? Pertama kali ngelihat kalau dia udah ada gejala ruam merah-merah Mhm gitu aja, mhm. itu segera bawa ke dokter Segera sih. Kalau lebih bagus memang dokter anak atau dokter kulit ya, karena kan kami spesialisnya ya. lebih paham Iya biasanya betul untuk membedakan. betul. Kalau memang ternyata nggak bisa, datanglah ke vaskes terdekat, yang penting bayi ini ditanganin, gitu. Kalau memang bisa dapat dokter spesialis ya bagus, kalau nggak bisa it's okay, yang penting dapat terapi pertama dulu. Mhm. Oke, jadi nggak boleh dibiarin ya, Dok? Iya, Mmm, mhm, oke. Seperti yang kita tahu nih, kulit bayi pasti lebih sensitif ya, Dok, ya, daripada kulit orang dewasa gitu. Nah, gimana cara, tips dari dokter untuk orang tua yang bisa menjaga, bayinya sendiri gitu, ngeproteknya supaya nggak terkena alergi ataupun, gangguan pernafasan kayak gitu? oke. Kalau untuk bayi itu, terutama bayi baru lahir ya, Mhm ini kan kulitnya sensitif banget, mhm dia masih tipis dan dia gampang iritasi. Jadi udah otomatis kita harus, perlakukannya beda dengan anak-anak yang lebih dewasa, mhm anak-anak lebih gede atau orang dewasa mhm. ya. Jadi khusus banget untuk anak-anak, terutama bayi ya, direkomendasikan kalau mandi, mulai dari mandi ya, itu harus mandi dengan air yang angetnya sama kayak suhu badan kita, 36, Oh, 37 gitu ya. Dan itu nggak boleh mandi lama-lama, maksimal 5 sampai 10 menit aja. Berapa kali sehari? 1 sampai 2 kali sehari cukup, nggak perlu banyak-banyak. Terus pilih sabun, sabunnya pun nggak bukan yang pakai pewangi, nggak pakai pewarna. Dan kalau bisa emang sabun yang hipoalergenik, bukan sabun antiseptik. Terus abis selesai mandi, jangan lupa dia ini harus langsung dikasih lotion dalam 3 mmm, menit pertama abis selesai dia mandi. Karena itu penyerapan lagi bagus-bagusnya. Lotion ini emang penting banget untuk bisa ngejaga supaya kulit bayi ini tetap ini ya, termoisturize ya, tetap lembut ya. Dan dia karena kalau kulit kering barrier-nya kan jadi nggak bagus, jadi gampang terluka, gampang terkena infeksi. betul. Dan ini makanya, penting untuk nekanin orang tua untuk kasih lotion 2 kali sehari, Oh, gitu. Dan selain itu ya, kalau untuk perawatan kulit yang lain, juga bisa dengan pakai deterjen yang khusus bayi misalnya, bukan deterjen yang untuk biasa gitu. biasa, karena Mhm. kan emang produknya beda ya. Iya iya. Dan abis ngebilas pun bilasnya harus bener-bener bersih. Karena kalau misalnya ada sisa deterjen aja, itu kan masih bisa bikin muncul ruam lagi di kulit bayinya gitu. Betul. Pemilihan baju gitu harus sesuai juga ya, Dok, ya, jangan Betul. terlalu panas apa Ya, gimana gitu ya? baju pun harus yang ini ya nyerap Nyerap keringat, keringat, iya, heeh. bukan yang bahan yang tebel. Iya iya, betul betul. Emang agak tricky gitu ya, Dok. Iya.
Nah, kalau boleh tahu, dari dokter sendiri nih gimana tuh cara, selain, selain, ngemandiinnya dengan sabun yang khusus bayi, itu perawatan sekitarnya kalau dokter sendiri gimana tuh, Dok? Kalau untuk perawatan, Baik, misalnya iya iya kulit. perawatan kulitnya yang lain, aku hanya mastiin yang tadi ya, Mhm, lotion lotion. dan baju yang oke. Kalau untuk environment sendiri, kalau untuk misalnya kasur segala itu pastiin bener-bener spray harus diganti 1 kali seminggu. Itu wajib hukumnya. Kalau bayi kan nggak boleh pakai bantal ya. Sampai umur Iya, dia minimal 1 tahun itu nggak boleh pakai bantal. Dan otomatis spray dan kasurnya itu harus benar-benar bersih. Karena kalau nggak gatel-gatel kan kasihan ya. betul. Udah gitu jangan nggak cuma mikir di situ, pikir juga popok. Ruang popok itu kan sering banget juga muncul pada bayi baru lahir. Jadi harus sering ganti popok minimal ya 3 jam sekali. Bahkan kalau bisa lebih sering lagi kalau memang ternyata dia pipis atau pup lagi gitu. Karena ini semua penting untuk ngejaga supaya barrier kulitnya tetap bagus dan nggak lecet sama sekali gitu. Ini, penanganan ini tuh khusus untuk bayi yang punya kulit sensitif aja atau emang untuk ke seluruh bayi yang walaupun dia tuh kulitnya nggak sensitif kayak gitu? Seluruh bayi itu Seluruh kulitnya bayi ya? sensitif. Iya, Oh, jadi iya iya, kita harus perlakuin ini ke semuanya. sama ya, Dok, ya? Iya, betul. Betul. Kalau kita orang dewasa pun, normalnya itu ganti spray bisa berapa kali, Dok? Kalau kita dewasa, Mhm ini sebenarnya mungkin lebih ini ya, lebih fleksibel ya. mhm, Nggak, tapi tetap disarankan at least seminggu seminggu sekali, sekali tetap. setidaknya untuk orang-orang yang punya alergi gitu ya. Karena dalam 1 minggu itu kan pasti penumpukan debu, penumpukan tungaunya udah pasti makin banyak, Mhm, bakteri juga makin banyak, dan ini bisa munculin alergi. Dan emang nggak cuma itu juga, tapi harus ngebersihin kasurnya, ngebersihin karpetnya, atau kalau bisa jangan pakai karpet sama sekali, diganti sama ini ya, tanpa karpet gitu ya. mmm, Hordeng juga harus diganti, itu penting banget, atau hordengnya juga divakum. divakum juga ya. Iya, Jadi, banyak nih, Dok, orang berpendapat bahwa perawatan kulit bayi ini harus disesuaikan dengan tahapan usianya. Itu benar apa enggak, Dok? betul. Betul ya? Karena perawatan kulit pada bayi baru lahir sama perawatan kulit pada bayi yang udah besar pasti beda. Beda? Contoh, bayi baru lahir kulitnya masih tipis banget. Mhm, Nggak boleh kena sinar matahari langsung. mmm, Nggak boleh. Kalau kita coba deh, kita udah anak-anak yang gede, lihat kan pada lari-lari di jalanan mereka masih oke lah, masih nggak kenapa-napa kulitnya. Kalau bayi kena paparan sinar matahari langsung, pasti cepat banget iritasinya. Dan dia nggak boleh pakai sunscreen sampai usianya 6 bulan. oh, Sunscreen itu baru bisa dikasih untuk bayi di atas usia 6 bulan. Itu pun ada syaratnya, SPF-nya minimal 30 dan kandungannya itu merupakan physical sunscreen yang isinya zinc oxide atau titanium oxide. Dan ada syarat lagi broad spectrum dan water resistant. Kalau andaikan bayi di bawah 6 bulan, nggak bisa pakai sunscreen SPF 30. Seandainya banget nggak bisa ngehindarin, itu harus pakai topi lah. Seandainya pakai sunscreen pun harus SPF-nya 15 aja. Tetap dengan resiko dia kena iritasi ya. Soalnya bayi di 6 bulan ke bawah, kan dia masih kulitnya tipis banget ya. Dan kalau dikasih sunscreen, seringkali dia nggak tahan sama kandungan sunscreennya itu. Gampang iritasi gitu. Makanya kenapa ini beda banget. Perawatan kulit pada bayi baru lahir, pada anak yang lebih besar, itu pasti beda. beda. Mhm, Yang sama, mereka semua prinsipnya tetap harus pakai lotion. Itu sama, tapi di sunscreen itu beda. beda. Ya, dan paparan matahari pasti lebih beda juga ya, lebih tahan pada anak yang lebih besar gitu. Penting juga untuk kita ngelihat, kandungan dari sunscreen-nya terlebih dahulu ya, Dok, ya? Iya, Oh. betul. Nah, kalau, bayi itu kadang ada yang ngejemur bayinya kayak gitu, itu berapa lama itu bolehnya, Dok? Jemur bayi itu kontroversial ya Oh, sebenarnya ya. Kalau ada yang bilang masih oke, ada yang bilang enggak. Kalau saya prinsipnya kalau saya ceritain ke orang tuanya, tujuan kamu jemur bayi itu apa? Kalau kamu jemur bayi tujuannya untuk kasih vitamin D ke anak, vitamin D itu sekarang ada yang bentuknya suplemen. Dari usia 0 hari bisa dikasih, hmm, dosisnya 400 unit sehari. Kalau tujuan kamu misal jemur bayi itu untuk kurangin kuning, apakah iya kuning itu bisa teratasi dengan jemur? Jawabannya enggak. hmm, Karena untuk bayi kuning, yang untuk ngatasin sinarnya bisa adalah sinar fototerapi. Matahari bisa nggak? Bisa. Tapi butuh berapa paparan, berapa jam matahari untuk bisa hilangin kuningnya. Seberapa lama dia terpapar matahari itu dan makin tinggi dia terpapar, makin tinggi juga resiko dia kena kanker kulit. Jangan lupa. Makanya kenapa jemur ini sekarang udah nggak terlalu direkomendasikan lagi. Tapi kalau orang tua mau jemur, boleh nggak? Silahkan. Syaratnya adalah dia nggak boleh lama-lama. mhm, Maksimal sekitar 5-10 menit aja, nggak usah terlalu lama. Itu pun
bukan dengan terik matahari jreng ke bawah gitu langsung ya. Itu kalau bisa masih dengan ada tutupan lagi, bukan paparan matahari langsung. Misalnya kayak di teras gitu kan, dia nggak langsung kena paparan sinar matahari yang langsung. Mhm. Hanya sekedar oh ya bayinya kena, oh ini matahari loh gitu, oh anget loh gitu. Kalau emang tujuannya vitamin D pun kan disarankan jam 10 sampai jam 2 ke atas sebenarnya kalau untuk dapat vitamin D. Tapi jangan lupa di jam 10 sampai jam 14 ini UVB lagi tinggi banget. Dan ini yang bisa bikin kanker kulit. Jadi harus hati-hati. That's why kenapa sekarang jemur udah gak wajib. Oke, berarti Gitu. tidak direkomendasikan ya dok ya untuk menjemur. Dibilang nggak direkomendasikan sih enggak, tapi udah nggak wajib. Nggak wajib. Terserah ke orang tuanya. Kembalikan lagi ke Iya, orang kembalikan tuanya. orang tua. Kalau mau jemur silahkan, tapi ya ada caranya gitu, nggak yang terpapar langsung. Kalau dulu kan zaman dulu kita waktu masih bayi, mungkin Kak Monik masih inget nggak ya? Waktu masih bayi ditelanjangin gitu kan, ditengkurapin, ditaruh di ini kan, di bawah matahari bener-bener kan. Kalau Iya, sekarang iya. udah nggak boleh kayak gitu, karena justru terpapar radiasinya ini yang bahaya gitu. Tapi kalau misalnya masih ada nih dok orang tua yang pengen jemur bayinya itu harus pakai sunscreen dulu apa emang? Nah, biasa jemur bayi kan pada usia ini kan baru lahir kan, Oh, iya makin gede kan udah Udah nggak jemur kan, Heeh. bayi baru lahir kan nggak boleh pakai sunscreen, jadi otomatis nggak bisa. Itu yang kenapa jadi sulit ya di situ ya.